Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Kesempatan kali ini insyaallah kita akan mengulas apa yang merupakan poin-poin sebagai bentuk maklumat tambahan bagi subbab thulathi mujarrad dalam hal tasrif al-usul. Antum bisa perhatikan di halaman 34 sampai 35. Namun sebelumnya, saya menghimbau para pendengar sekalian mengkaji kitab tasrif dasar ini untuk tidak bosan-bosannya melakukan latihan, mengerjakan latihan yang memang dituangkan dalam kitab tasrif dasar, yaitu semisal pada halaman 33 itu adalah latihan tasrif al-usul untuk subbab thulathi mujarrad. Mentasrif mauzun dengan wazannya masing-masing yang tepat, ya. Itu bisa dilakukan dengan memperhatikan tasrif mauzun yang menjadi contoh dalam kitab ini. Itu ada kata-kata, ada kosakata dengan salah satu sigohnya untuk masing-masing bab wazan. Dan kita melengkapi tasrif al-usulnya. Misalkan di bab wazan 1 ada mauzun udukhul. Ini kata dasarnya apa? Silahkan dilengkapi. Kemudian bab 2 ada kata ghusila. Tepatnya di baris madhi majhul. Itu silahkan dilengkapi tasrif al-usulnya secara lengkap. Dan yang lainnya. Kemudian bentuk latihan yang kedua adalah kita harus mampu untuk mencari asal kata dari setiap kalimah dengan sighahnya yang muncul. Yang disebutkan misalkan di latihan kedua. Ada contoh kata maktubun. Ini kita cari asal kata pembentukannya dengan menyebutkan kata fi'il madhinya lalu masdarnya bila perlu. Nah, maktubun ini asal katanya asluha, itu artinya asal katanya kataba kitabatan. Kemudian wazannya adalah fa'ala yaf'ulu. Ya, maksudnya bab wazannya itu apa namanya? Ya, sebagaimana itu bisa perhatikan di halaman sebelumnya, halaman 32. Itu namanya pola 1. Artinya bab wazan fa'ala yaf'ulu dan seterusnya. Nah, kemudian kita menerjemah berdasarkan sighahnya. Karena memang maktubun itu sighahnya ismul maf'ul, maka artinya yang ditulis. Demikian dengan kalimah-kalimah yang lain seperti ijlis, miftahun, mal'abu dan seterusnya. Ini akhwat dan akhwati fiddin yang pertama kita sampaikan mengawali pembahasan kita tentang beberapa maklumat. Dan latihan seperti ini akan ditemukan dalam setiap kelompok bab-bab wazan tasrif. Sebagaimana thulathi mujarrad, ini adalah latihannya. Nanti di thulathi mazid ada juga latihannya. Rubai juga ada latihannya. Ya. Baik, kemudian para pendengar sekalian, poin pertama yang menjadi poin pelengkap untuk kita mengenal bab atau kelompok thulathi mujarrad pada 6 bab wazannya adalah bahwa masdar untuk kosakata thulathi mujarrad bentuknya memang beragam. Itu artinya wazannya pun beragam. Ya. Padahal kalau kita melihat tasrif al-usul untuk wazannya bukan mauzunnya, untuk wazannya pada 6 bab yang ada, rata-rata bentuknya adalah fa'lan atau fu'lan. Nah, mengapa demikian? Maka ikhwan dan akhwat fiddin perlu diketahui bahwasannya wazan ada yang bersifat sima'i, ada yang bersifat qiyasi. Dan memang masyhur dalam ilmu sarf, wazan masdar untuk thulathi mujarrad tidak seluruhnya bersifat qiyasi. Alias banyak yang bersifat sima'i. Apa itu? Qiyasi dan sima'i? Maka ketahuilah bahwasannya wazan bersifat qiyasi adalah kalimah yang wazannya itu dapat dianalogikan kepada wazan bakunya. Dikiaskan, dicocokkan, disamakan.
Adapun bersifat sima'i adalah berdasarkan umumnya penggunaan dalam bahasa Arab oleh orang-orang Arab. Dan tentunya, walaupun demikian, kalau dikatakan ada wazan bersifat sima'i, bukan berarti itu tidak ada wazannya. Bahkan, sampai pun yang bersifat sima'i pun wazannya ada. Hanya saja sifatnya sima'i. Dan kita bisa melihat dalam tabel untuk poin pertama itu, ada wazan qiyasi, ada wazan sima'i. Ya, wazan masdar, ya, sighah masdar. Contoh wazan bersifat qiyasi adalah fi'alatan. Contohnya zira'atan. Kemudian, contoh lain fa'alan. Contohnya karoman. Adapun wazan bersifat sima'i, seperti misalnya fi'lan, contohnya hifdhan. Contoh mauzunnya hifdhan. Demikian tentang sighah masdar. Ya, maka kalau kita mendapati seperti misalkan dalam halaman kosakata tsulats mujarrad, kok ternyata bentuk masdarnya macam-macam, nggak sesuai dengan wazan fa'lan, seperti misalkan kitabatan dan yang lainnya. Atau misalkan ada contoh yang lain wazannya, contohnya ilman, kemudian contoh lagi misalkan farahan, husnan, ya. Maka dilihat dulu apakah memang sifatnya qiyasi atau sima'i, dan itu tidak masalah, ya. Maka kuncinya adalah untuk mengetahui masdar-masdar daripada kalimah kosakata tsulats mujarrad adalah dengan memeriksa kamus atau kita langsung mendengarkan dari orang Arab. Dan ini nanti berbeda dengan kelompok tsulats mazid, rubai dan yang lainnya. Ya. Hal ini khusus berlaku untuk tsulats mujarrad, ya. Karena ada yang sima'i, ada yang qiyasi. Kemudian poin kedua, ikhwan dan akhwati fiddin, bahwa fi'il al-amr, sighah fi'il amr untuk kosakata tsulats mujarrad seluruhnya berawalan hamzah wasal yang berharokat kasrah. Hamzah wasal itu hamzah yang terbaca bila di awal kalimah, namun hamzah itu tidak terbaca bila berada di tengah-tengah jumlah. Seluruhnya berharokat kasrah, kecuali bab 1 dan bab 5. Antum bisa perhatikan uf'ul, if'il, if'al, if'al, uf'ul, if'il, ya. Bisa perhatikan bab 1 dan bab 5 yang berharakat dhammah, sedangkan lainnya berharakat kasrah, i. Kemudian ain fi'il dalam sighah fi'il amr, Anda bisa perhatikan uf'ul, if'il, if'al, if'al, uf'ul, if'il, seluruhnya menyesuaikan terhadap ain fi'il pada sighah fi'il mudhari'nya. Yaf'ulu fi'il amrnya uf'ul, karena memang ain fi'il di yaf'ulu berharakat dhammah, sehingga ain fi'il di fi'il amr pun berharakat dhammah menjadi uf'ul, ya. Kemudian bab 2 yaf'ilu, karena ainnya berharakat kasrah maka fi'il amrnya pun if'il, ya. Bab 3 yaf'alu maka menjadi if'al, ya, dan seterusnya sampai bab 6. Dan ini juga berlaku pada fi'il nahinya, di mana ain fi'ilnya menyesuaikan ain fi'il yang ada di fi'il sighah fi'il mudhari'. Kemudian poin ketiga, dasarnya sebagaimana kita pernah sampaikan bahwa kosakata tsulats mujarrad itu memiliki satu bab wazan tertentu, ya. Namun bisa jadi dia memiliki lebih dari satu bab wazan. Hal ini berangkat dari beberapa alasan. Boleh jadi sebuah kata memang kaya akan bab wazan, walaupun dengan bab wazan yang berbeda, tetapi artinya tetap sama. Misalkan khotofa yaktifu, khotofa yaktufu artinya sama, yaitu memetik. Atau alasan yang lain, yaitu di mana boleh jadi suatu kata walaupun fi'il madhinya sama, namun ketika fi'il mudhari'nya berbeda, sehingga menjadikan bab wazannya pun berbeda, itu bisa jadi memiliki arti yang berbeda. Seperti hasiba, kalau dia masuk bab wazan keempat, fa'ila yaf'alu, sehingga menjadi hasiba yahsabu, itu artinya mengira. Tapi ketika dia masuk ke pola keenam, hasiba yahsibu, artinya menghitung. Maka ini karena arti yang berbeda, sehingga wazannya pun beda, ya, walaupun fi'il madhinya sama. Nah, ini poin ketiga. Poin berikutnya, ikhwan dan akhwati fiddin, yang merupakan hal mendasar juga yang harus kita ketahui dalam masalah sighah ismuz zaman dan sighah ismul makan,
untuk kosakata tsulats mujarrad baik yang masuk bab 1 sampai bab 6 ya. Seluruhnya memiliki aturan berikut. Yaitu bila mana ain di fi'il mudhari itu berharakat dhammah atau fathah, maka ain di ism zaman dan ismul makan berharakat fathah. Antum bisa perhatikan lagi. Sigoh-sigoh fi'il mudhari dari 6 bab wazan. Bab 1 yaf'ulu, bab 3 yaf'alu, bab 4 yaf'alu, bab 5 yaf'ulu. Itu ain-ainnya berharakat fathah atau dhammah. Nah, ketika seperti itu, maka ism zaman dan ismul makan ya bentuknya adalah maf'alun. Si ainnya pun berharakat fathah. Dan memang kita harus ketahui juga bahwasanya memang ism zaman dan ismul makan ini memang selalu sama. Bentuknya sama, wazannya. Nah, kemudian berikutnya, bila ternyata ain daripada fi'il mudhari'nya itu berharakat kasrah, ya, maka ain di ism zaman dan ismul makan pun berharakat kasrah. Dan itu ada pada bab kedua dan bab keenam. Yaitu bab wazan yaf'ilu, ya, fa'ala yaf'ilu, bab kedua. Dan bab keenam, fa'ila yaf'ilu. Sehingga ismul zaman dan ismul makan berharakat kasrah pada ainnya. Yaitu maf'ilun dan maf'ilun. Ya, seperti ini. Nah, ini dasarnya. InsyaAllah bisa dipahami dengan baik. Kemudian, poin kelima. Dari itu dalam masalah urusan sighah ism al-alat. Ada beberapa wazan qiyas untuk sighah ism al-alat. Namun, ternyata dalam tabel tasrif sebelumnya, kita hanya menyebutkan mif'alun saja. Atau yang satunya lagi mif'alun pada satu tempat. Dan tentunya perlu diketahui, ada satu sighah lagi. Selain dua macam wazan yang disebutkan untuk sighah ism al-alat. Yaitu di mana? Ada 3 buah wazan qiyas untuk sighah ism al-alah untuk kosakata tsulats mujarrad. Yaitu yang pertama mif'alun, yang kedua mif'alun, yang ketiga mif'alatun. Contoh mauzun untuk mif'alun adalah midhrabun, yang berarti alat untuk memukul. Apa itu? Palu misalkan. Kemudian wazan mif'alun, contoh mauzun adalah miftahun, yaitu berarti alat untuk membuka, yang berarti yaitu misalkan kunci. Mif'alatun, contohnya miknasatun, yaitu alat untuk menyapu. Apa itu? Sapu. Nah, ini 3 buah wazan qiyas untuk sighah ism al-alah kosakata tsulats mujarrad. Kemudian poin yang keenam, yaitu bahwasannya ada rumusan dalam membentuk fi'il majhul. Dan ini rumusan ini cukup mudah. Sehingga kita tidak perlu susah-susah untuk mencari fi'il majhul, ya, kata kerja pasifnya, dari kosakata tsulats mujarrad. Dan seluruhnya sama. Setiap kosakata tsulats mujarrad yang ingin dicari fi'il majhulnya, kata kerja pasifnya, bisa menggunakan rumus yang akan kita sebutkan. Yaitu, bila ternyata fi'ilnya adalah fi'il maudhi, kata kerja lampau, maka silahkan mendhamahkan huruf pertama dan mengkasrahkan huruf sebelum terakhir. Sehingga, baik wazannya fa'ala, seperti daraba, atau fa'ila seperti hasiba, atau fa'ula seperti misalkan hasuna, kalau memang ingin dibentuk majhulnya maka menjadi fu'ila dan seluruhnya dibentuk kepada wazan tersebut sehingga menjadi duriba, ya, husiba, husina misalkan. Dan apabila fi'ilnya itu sighahnya adalah fi'il mudhari', yaitu kata kerja saat ini atau nanti, dan ingin dibentuk kepada bentuk pasif, maka silahkan mendhamahkan huruf pertama dan memfathahkan huruf yang sebelum terakhir. Ya. Apapun wazannya, misalkan yaf'alu atau yaf'ulu atau yaf'ilu, maka bentuk majhulnya sama, yaitu yuf'alu. Yaitu dhammah di ya-nya, dhammah, kemudian huruf yang sebelum terakhir difathahkan menjadi yuf'alu. Sehingga misalkan yadribu menjadi yudrabu, yahsibu menjadi yuhsabu, atau misalkan yaktubu menjadi yuktabu, dan seterusnya daripada kosakata tsulats mujarrad yang memang ingin dibentuk kepada bentuk kata kerja pasifnya. Demikian apa yang dapat saya sampaikan sebagai poin-poin melengkapi pembahasan kelompok tsulats mujarrad. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.